Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa mawala amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kami menjumpai Anda semua. Mungkin baru saja selesai melakukan ibadah sholat subuh. Dan yang pasti kali ini episode yang sangat luar biasa dan beda dengan yang lainnya. Ustadz membawa beberapa pasukan. Ini pasukan bukan pasukan biasa. Yang jelas pasukan dari galangan anak-anak kecil, generasi terbaik yang luar biasa. Mereka mampu membaca dan menerjemahkan Al-Quran, dan beberapa kali pertemuan mereka bisa membaca kitab kuning. Sungguh prestasi yang luar biasa. Pasti pemirsa di rumah penasaran siapa mereka ini, kita saksikan. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz naik aja. Ini saya waktu di Mekah ketemu dengan Menteri Kehutanan ya, Pak MS Ka'ban. Beliau cerita ada sekumpulan orang ya yang mengajarkan metode tamyiz namanya Ustaz ya. Metode tamyiz, metode yang bisa membuat anak-anak kecil menerjemahkan Al-Quran. Bahkan menghafalkan Al-Quran. Karena setorannya setiap hari 5 ayat. Istimewanya 5 ayat plus artinya. Dan dalam beberapa kali pertemuan mereka bisa membaca kitab kuning. Nah, seperti Ananda yang ada di samping kanan saya ini, namanya siapa? Zain. Sayang saya tidak bawa kitab kuningnya. Zain ini bisa membaca kitab kuning. Subhanallah ya, kita aja yang belasan dan puluhan tahun ada di pesantren, belum tentu bisa itu. Ananda Zain ini sudah bisa menerjemahkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan bisa membaca kitab kuning. Nanti kita akan berinteraksi dengan anak-anak ini pemirsa setelah komersial break yang berikut ini insyaallah. Ya pemirsa, ini Ustadz Indra dan ini anak-anaknya yang ujung sana Ustadz Jaun. Seperti tadi saya prologkan di awal bahwa ketika umrah kemarin saya seperti ketibanan bulan. Jadi lagi duduk satu meja dengan Pak Ka'ban, Menteri Kehutanan. Beliau bilang, Ustadz, pernah nggak ngebayangin kalau ada seorang guru yang menerjemahkan, yang mengajarkan menerjemahkan Al-Quran, tapi guru itu adalah anak-anak SD. Jadi ini ada pelatihan, ada satu metode ngaji, namanya tamyiz. Nah sekarang kita coba aja langsung ya praktek. Ini ada Ustadz Indra. Akan menjajal anak-anak ini bagaimana anak-anak ini kemampuan menerjemahkan Al-Quran. Silakan Ustaz Indra. Vale, minjam pecinya. Sini. Ya, silakan Ustaz Indra. Pas banget dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, perkenankanlah kami ada suatu metode, kita namakan metode tamyiz, yaitu cara mudah bisa terjemah Al-Quran dan kitab kuning untuk pemula. Di samping saya adalah santri-santri saya yang mereka baru belajar 20 jam dan alhamdulillah mereka bisa menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 20. Mungkin dipersilahkan, udah siap anak-anak? Ya, kita baca surat Al-Baqarah ayat 2. 1, 2, 3. Hudan li al-muttaqina. Zalika huruf saudaranya, zalika zalikuma zalikum, tilka tilkuma tilkum, ulaika. Al-kitabu isim berawalan al, ciri-ciri isim berakhiran tanwin, berakhiran kasr, berawalan al, berawalan mamimu diawali jar, diawal zaraf, diawali nida menunjukkan nama, berwazan fa'ilun kata majmuk. La huruf saudaranya, inna nasoba rofa'u, inna anna ka anna lakinna la la laitala
Roiba bukan fi huruf saudaranya bijari bikalila ila alamin fi amzarof hi huruf saudaranya hi himahim ha himahinna kakumakum kikumakunna iyanina. Hudan isim berakhiran tanwin ciri-ciri isim akhiran tanwin berakhir kasro berawal al berawalan makmimu diawali jar diawali zaraf diawali nida menunjukkan nama berwazan fa'ilun kata majemuk li huruf saudaranya bijari bikalil ila alamin fi amzaraf al muttaqina isim berawalan al berawalanmu diawali jar ciri-ciri isim berakhiran tanwin berakhiran kas berawalan al berawal makmimu diawali jar diawali zaraf diawali nida menunjukkan nama berwazan fa'ilun kata majemuk. Ya, sekarang terjemahannya. Zalika itu alkitabu kitab la tidak ada roiba keraguan fi di dalam hinya hudan petunjuk li untuk al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Ya, Betul, Ustaz. Coba yang 3 sini. Sini 3. Saya pengen tes coba ya. Jangan pakai itu, tutup. Biar pemirsa tahu itu nggak ada tulisannya di situ. Nih, sekarang pakai Quran ya. Sini, Dinda, Ananda sini. Coba siapa aja namanya nih, pengen tahu. Ini siapa? Rizky, ini? Zami. Bagas. Zaid. Nih? Hana. Halida. Wafa. Saya Yusuf Mansur ya. Wafa. Siapa tadi ini? Hana. Kalau Hana nggak bisa bantuin ya. Coba nih ayat yang 11. Kebaca nggak? Jangan lihat itu coba. Pakai yang gede ya, siap. Pakai yang gede. Coba Al-Baqarahnya. Oke, ayat 11. Iya baca putus-putus ya. Ala inna hum al-mufsiduna wa lakin la yash'uruna. Artinya aja. Ala ingatlah inna sesungguhnya hum mereka al-mufsiduna orang-orang yang bodoh. Nanti diam aja, jangan ngasih tahu. Ya. Perbaikan. Dan kasih tahu ya kalau enggak ini. Akan tetapi la tidak yash'uruna mereka menyadari. Subhanallah. Ini siapa? Halida. Habis ini Halida ya. Kita ke commercial break berikut ini dulu pemirsa. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah kata Rasulullah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Subhanallah. Inilah generasi terbaik yang mudah-mudahan kita menjadi terlebih termotivasi. Udah umur kayak pemirsa kayak begitu tuh, pertanyaannya jangankan nerjemahin, bacanya bagaimana? Baik, kita ikuti dulu commercial break yang berikut ini. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, kemarin kan kita bercanda-canda ya tentang mimpi saya bahwa seorang Budiono bisa nyetor hafalan Al-Quran, surah Al-Kahfi. Di kemarin juga kita bicara bahwa insya Allah mimpi itu adalah sebuah doa untuk masa yang akan datang. Lah kalau ngelihat santri-santri taruna, ngelihat mahasiswa-mahasiswa STEMIK, terus ngelihat lagi anak-anak tamyiz ini, rasanya bukan hal yang berlebihan mimpi itu. Kelak di antara mereka barangkali ada yang menjadi menteri perdagangan. Kelak di antara mereka ada yang jadi menteri keuangan. Kelak di antara mereka ada yang menjadi diplomat. Tapi di tangan mereka bukan cuma sains, bukan cuma ilmu yang sifatnya ilmu keduniaan,
tapi juga Al-Quran. Al-Quran juga ilmu dunia itu. Al-Quran itu Ustaz Albar ya, itu bukan ilmu akhirat saja, itu ilmu dunia juga. Dunia wal akhirat. Baik, siapa tadi namanya yang tengah? Khalidah. Khalidah. Nah, Khalidah ayat berapa ya? 18. Ayo cari dulu 18. 18. Ya. Ya, bantuin enggak apa-apa. Ayo. Summun. Summun bisu bukmun. Summun tuli bukmun bisu umyun buta. Fa maka hum maraka la. Janganlah yarji'una. Mereka akan kembali. Iya. Coba baca sempurna dulu. Summun bukmun umyun fa hum la yarji'una. Subhanallah pemirsa ya, bisa bacanya aja udah subhanallah. Saya ingin menuju ke salah satu di antara Anda semua. Minjem. Tadi waktu off air saya bilang saya mau narik kru, salah satu kru. Ya, tapi kelihatannya pada hilang krunya nih. Tadi saya bilang saya mau narik kru, siapa kru? Bisa baca apa enggak gitu. Oke, sebentar. Ini mahasiswa saya apa santri saya? Bukan ya? Ini dari mana? Oh, anak antum. Oh, anak antum pasti bisa baca dong ya. Tapi belum tentu, coba. Baca nih ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kadul baraku yakhtafu absaruhum kullama adha'a lahum ma thawat fihi wa idza adlamu alaihim qamu. Wah, bisa. Siapa namanya? Fahru Rozi bisa. Alhamdulillah. Saya pada saat off air tadi bilang, saya akan bersyukur sekali kalau saya nangkep jamaah yang hadir di Anida, pas nggak bisa baca. Kenapa saya bersyukur? Karena seperti itulah barangkali pemirsa yang lebih banyak seperti itu. Kita orang yang udah bangkotan istilahnya, ternyata baca aja belum bisa. Sedangkan anak-anak ini adalah anak-anak ya, begitu sejauh ya, anak-anak yang bukan cuma bisa baca Quran, tapi juga menerjemahkan. Dan yang menarik, Ustaz Jawan bisa cerita setoran 5 ayatnya itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berada di hadapan pemirsa ini Ustadz, mereka mampu menjelaskan kalau baca Al-Quran mereka tahu mana huruf, mana isim, dan mana fi'il. Ketika huruf pun mereka bisa menyebutkan teman-temannya yang misalnya awamil punya fungsi yang sama. Kalau huruf misalnya atof punya fungsi yang sama, sehingga dalam proses menghafalnya tidak butuh waktu yang khusus untuk menghafal. Sebab ketika mereka menemukan misalnya dzalika, maka dia harus menyebutkan isim isyarah secara keseluruhan. Isim isyarah secara keseluruhan, ya. Ada gitu? Betul, mereka setiap ketemu akan menyebutkan semua isim isyarahnya. Sehingga pengalaman kami sampai ayat ke-25 mereka hafal semua huruf se-Quran gitu kan. Subhanallah. Kemudian ketika ketemu isim juga sama, ketika ketemu dengan fi'il misalnya mudhari', dia bisa menyebutkan ciri-cirinya, bisa menyebutkan tasrifnya, dan tahu domir dan wazannya. Subhanallah. Sehingga ini seperti belajar i'rab gitu ya? Iya, i'rab belum. Oh, i'rab belum. I'rab itu di Tamyiz 2. Sehingga mereka ini sudah pasti bisa membaca Al-Quran putus-putus 30 juz Al-Quran. Yang belum adalah menerjemahkan, karena setiap hari mereka setor terjemah sehari 5 ayat. Jadi, setor terjemah sehari 5 ayat. Dan insya Allah pasti mereka sudah bisa mentasrif dan menceritakan semua isi Al-Quran dari sisi sorof dan nahwunya. Otomatis kalian ngapal juga ya? Kami belum sampai kepada tingkat tahfiz. Karena ustadz kami belum ada yang tahfiz, Ustaz. Ya artinya kan ketika setoran itu, ya, kita bisa sekalian mulai ngapal kan? Iya. Karena kan praktis anak-anak ini sudah mulai
bukan cuman mengenal hurufnya, dia menerjemahkan dan bisa sekalian dong. Iya, insya Allah bisa. Dan insya Allah dalam metode tamyiz, ciri indikator bahwa orang itu bisa menerjemah atau tidak adalah ketika mereka bisa atau tidak membaca Al-Quran putus-putus. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, nampaknya yang perlu pelatihan adalah kita-kita di sini ya, betul nggak? Kita-kita di sini juga pengen supaya bisa bukan cuma membaca Al-Quran tapi juga menerjemahkan Al-Quran. Insya Allah setelah break yang berikut ini masih akan saya lanjutkan dengan pembahasan yang menarik tentang orang yang sebaik-baiknya menurut Rasulullah SAW. Silakan. Yang dirahmati Allah, berikut ini saya akan menuliskan satu hadis dari Rasulullah SAW. Silakan lihat layar kaca saudara semua. Khairukum, apa enggak ini? Khairukum, terus man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah ya yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita akan ketemu dengan rahasia dari satu ayat ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, ad-dzikra Al-Quran, dan kami jugalah yang akan menjaganya. Di antara cara-cara Allah menjaganya adalah Allah hadirkan Ustadz Jaun, Allah lahirkan Ustadz Indra. Ustadz Indra pecinya boleh dibawa ya, silakan. Ya. Allah hadirkan anak-anak yang subhanallah. Kita nanti habis lebaran masih akan bercanda juga. Ada satu Ustadz lagi, saya punya kawan Ustadz Effendi, demennya ngajarin ibu-ibu yang udah di atas umur 50 tahun. Jadi Masya Allah nih, ibu-ibu bawa bapak yang udah di atas 50 tahun sampai 60 tahun dibikin jadi ngapal Quran. Targetnya satu, meninggal ke alam kubur udah bawa hafalan Quran 30 juz, subhanallah. Ada gitu ya cita-cita orang gitu pengen meninggal bawa Al-Quran 30 juz itu. Nanti makanya tetaplah dinikmati sedekah, nanti kita akan hadirkan lah. Saya juga beristighfar selama ini barangkali kita agak-agak egois menjadikan panggung ini panggung kita belaka gitu Ustaz Albar. Kalau seperti ini kan asik ya. Kita panggil, kita berbagi kepada mereka-mereka yang selama ini mengajarkan Al-Quran. Kita juga nanti akan kita panggil juga, misalkan kayak saya punya sahabat juga di Jombang, itu punya metode namanya Hanifida. Hanifida itu bahkan dia bisa nyebut, coba Al-An'am ayat 61, Al-An'am ayat 75, mereka langsung jalan. Saat-saat kalau saudara-saudara pernah lihat ada satu DVD ya, satu VCD anak Iran tuh, yang Hussein Toba-Toba itu, ya seperti itu. Ternyata seperti itu bukan lahir, tapi bisa dilahirkan. Subhanallah. Masya Allah lah. Jadi mudah-mudahan pemirsa nikmatnya sedekah ya, saudara-saudara punya keterkaitan dan ketertarikan juga. Kita ya selama ini kan mempelajari sebagian kecil dari kebesaran Al-Quran. Bab sodakoh. Gitu? Itu kan bab sodakoh hanya sebagian kecil saja itu. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaanil husna. Itu aja kita pakai ayat sedekah. Udah bisa membuat orang yang belum berangkat haji. Yang belum nikah. Yang udah nikah bisa punya anak turunan. Yang belum punya rumah, punya rumah. Yang belum punya kendaraan. Yang belum kerja. Yang belum usaha. Baru satu ayat yang namanya ayat sedekah. Bagaimana kalau satu Quran penuh ini kita amalkan? Masya Allah.
Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Kita juga doakan anak-anak pemirsa di seluruh dunia yang melihat tayangan ini juga supaya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Dan kita doakan semua pemirsa yang hadir di sini, insya Allah juga memiliki anak turunan yang soleh-soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Buat pemirsa yang pengen lebih tahu lagi tentang metode tamyiz, panteng terus nikmatnya sedekah. Insya Allah habis lebaran kita akan lebih menggali lagi metode ini ya, dengan metode-metode yang lainnya. Silakan Ustaz Albert. Subhanallah, mungkin pemirsa yang di rumah bengong-bengong dan terkagum-kagum. Seandainya saya, Anda dan kita semua yang ada di bumi persada Indonesia mampu seperti adik-adik tadi, subhanallah, gimana nggak turun berkah dari langit, bagaimana nggak keluar berkah dari bumi ini. Mudah-mudahan dengan tayangan ini kita ketuk hati kita yang belum pandai baca, yuk kita mulai belajar. Tidak ada kata telat, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kami seluruhnya kurnia panjang sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Bila itu fiqhul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.